sudah 53 yang sudah bergabung dan waktunya juga sudah menunjukkan pukul 9.30. Mohon izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, pagi hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi ukhuwah kita, walaupun ada batas atau jarak di antara kita. Alhamdulillah, Mama Papa yang dirahmati Allah, hari ini kami hadir untuk mensosialisasikan tentang pelaksanaan KBM dalam masa daring. Sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga pelaksanaan sosialisasi dan pemaparan hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniya wa ala niyatin kulli sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Papa Mama yang dirahmati Allah, kami sampaikan susunan acara. Setelah ini adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Ustadz Ihsan Gunadi. Dilanjutkan nanti dengan pemaparan program KBM daring, insya Allah akan oleh Waka Bidang Akademik, dan nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian di sesi yang terakhir nanti akan ada perkenalan tim kelas 4 yang akan membersamai Ananda dan juga Panjenengan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami ingin menyampaikan beberapa aturan di kegiatan kita pagi hari ini. Untuk yang baru bergabung atau yang sudah bergabung, mohon izin nanti kami unmute dulu. Jadi untuk mikrofonnya kami matikan dulu sampai nanti masuk pada masa dialog atau sesi dialog, kami persilahkan untuk angkat tangan bagi yang ingin bertanya atau bagi yang ingin mendiskusikan sesuatu. Nanti tim operator akan memberikan waktu pada panjenengan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Bapak Mama yang dirahmati Allah, langsung saja. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Anak Saleh, Ustadz Ihsan Gunadi, untuk menyampaikan kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah bahwa hari ini kita bisa berkumpul, berjumpa kembali, meskipun tidak bertatap wajah secara langsung, menatap layar masing-masing. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dari pertemuan dan perjumpaan kita hari ini. Saya ucapkan dulu pertama kali selamat untuk ayah bunda, mama papa yang putranya sekarang sudah menapaki di kelas 4. Meskipun tahun lalu kita agak terseok-seok di paruh semester kedua dengan hadirnya COVID ini. Di satu sisi ada hikmah atau kasih saja di balik itu, yang mudah-mudahan hari ini juga kita bisa rasakan dampak COVID masih kita terus lewati, sehingga pada tahun pelajaran 2020-2021 kita harus melakukan melalui proses yang tidak semestinya. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti secara teknis akan dijelaskan kita semua, anak kita yang hari ini kelas 4 ini berarti sudah masuk pada periode 7 tahun kedua, yang mana
Kalau kelas 4 itu berarti awal dari proses menuju pra-remaja. Nah, pada kelas 4 ini, menurut ilmu psikologi perkembangan, adalah masa di mana anak-anak kita itu sedang menuju atau sedang mulai belajar kritis dalam aspek kognitif. Sehingga dalam tahapan usia perkembangan hari ini, Ananda bisa mulai diajari berdiskusi lebih banyak oleh Bapak Ibu sekalian. Artinya anak-anak kita yang sudah mulai menjajaki pra-remaja ini sudah mulai bisa diajak diskusi. Misalnya tentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh keluarga, keharusan-keharusan apa saja yang harus diikuti oleh Ananda, peraturan-peraturan apa saja, dan segala macam aturan yang ayah bunda, mama papa yang ingin tetapkan kepada anak-anak. Itu bisa mulai didialogkan. Karena pada tahapan ini, anak kita sudah mulai masuk pada ranah berpikir kognitif. Nah, kemampuan berpikir kognitif ini akan semakin sempurna kalau orang-orang di sekitarnya selalu memberikan stimulan-stimulan pada aspek-aspek yang bersifat kritis. Artinya, anak-anak kita akan terlatih kognitifnya, nalarnya, kalau stimulan yang dihadirkan di hadapannya adalah hal-hal yang membutuhkan pemikiran yang porsinya jauh lebih banyak dan juga lebih meningkat. Nah, ini penting karena nanti pada tahap berikutnya ada tahap yang namanya metakognitif. Nah, kalau anak-anak hari ini belum terbiasa dengan berpikir kritis, menggunakan nalarnya, logikanya, maka pada tahap metakognitif nanti akan terjadi akan nampak bagi anak yang tidak terlatih kognitifnya. Nah, karena di situ nanti mereka menjelang masuk SMA itu baru akan kelihatan ya kemampuan logika berpikirnya, terutama dalam aspek-aspek yang diskusi. Misalnya dia mau ngambil keputusan, karena pada tahap kognitif ini anak-anak sangat membutuhkan pendampingan pada saat pengambilan keputusan, arahan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, dalam pengambilan keputusan ini dibutuhkan keberanian. Nah, sebelum itu memang harus ada proses diskusi dulu dengan anak-anak setiap dia mau mengambil keputusan, atau setiap dia harus memahami aturan-aturan dan sebagainya. Nah, inilah yang memang menjadi tantangan guru dan juga orang tua, bagaimana anak-anak kita pada usia kelas 4 ini mulai dia akan mulai meninggalkan masa kanak-kanaknya yang banyak bermain. Dia akan mulai masuk masa-masa pra-remaja yang dimana dia harus tahu aturan. Nah, sebenarnya tepat di sini, kalau mama papa ingin membuat aturan-aturan yang didialogkan kepada Ananda, dan insya Allah ini menjadi baik. Misalnya, harus bangun pagi, mulai jam 4 subuh. Misalnya begitu. Kemudian sholat berjamaah, baik di subuh dan juga di waktu-waktu seperti maghrib dan isya. Itu bisa dimulai dibiasakan, tapi dengan sebuah aturan-aturan yang disepakati bersama. Nah, anak-anak kelas 4 ini sudah mulai bisa menangkap. Nah, kalau dalam aspek ini Bapak, Ibu, Mama, Papa, Ayah, Bunda ini betul-betul berhasil, nggak usah khawatir pada jenjang usia berikutnya atau di kelas 5 dan di kelas 6. Anak-anak sudah mulai mengerti apa yang namanya tanggung jawab. Nah, karena itu dalam kesempatan ini mungkin nanti akan disampaikan, dan ini yang paling juga tantangan adalah proses pembelajaran kita yang hari ini harus menggunakan daring. Ini yang memang harus diambil karena memang dalam kondisi yang hari-hari ini belum memungkinkan anak-anak untuk hadir di sekolah. Nah, karena itu kami membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, untuk bagaimana Ananda tetap terpelihara proses perkembangannya, hak-haknya bisa terpenuhi untuk bisa belajar. Nah, karena itu
kerjasama ini penting supaya karakter anak-anak itu betul-betul terbangun. Nah, saya percaya dan yakin mama papa akan semakin hebat menjadi orang tua ketika anak-anak mulai mengikuti aturan-aturan yang disepakati bersama. Sehingga tidak melulu menurut apa kata gurunya, tapi mulai hari ini tentu saja Ananda akan lebih memandang ayah bunda sebagai sosok yang memang perlu dianuti, perlu diikuti. Itu yang paling penting dalam proses ke depan. Nah, karena itu pembentukan karakter ini tidak boleh berhenti, karena itu harus terjadi tidak cuma di sekolah tapi juga di rumah. Nah, dengan berbagai pendekatan nanti, dengan kerjasama tentu saja support dari mama papa ayah bunda ini, sekolah akan menjadi tempat yang juga bisa memberikan pengayoman dan juga bisa mensupport lebih besar lagi jika memang ada timbal balik kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Nah, itu yang menurut saya catatan paling penting untuk kita. Dan tentu saja proses daring ini nanti tidak akan sesempurna kalau dalam pembelajaran luring, pembelajaran offline. Akan banyak sekali hal-hal yang berkurang. Karena bagaimanapun proses daring ini waktunya tidak bisa lama, ya, tidak bisa lama dan tidak bisa efektif, apalagi berkaitan dengan psikomotor. Anak-anak harus punya keterampilan, skill yang harus terlihat dan bisa diamati oleh guru. Dan hari ini tentu saja tidak akan bisa langsung diamati oleh guru. Satu-satunya yang bisa membantu kami adalah peran orang tua yang lebih dekat dengan Ananda di rumah. Nah, karena itu komunikasi kita nanti akan lebih intens dan mohon bisa dengan secara terbuka mama papa ayah bunda bisa memberikan masukan kepada kami dan informasi yang valid. Kami kira itu. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk ayah bunda mama papa yang telah menapaki putra-putranya di kelas 4 hari ini. Seperti tahun lalu ada perubahan nama-nama kelas, itu memang didesain sedemikian rupa supaya ada dinamika. Nah, mudah-mudahan dengan pendekatan nama-nama kelas hari ini bisa makin mengenal tentang sosok-sosok para orang soleh sebelum kita. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi doa supaya dan berkat, ya, kita mengambil berkah dari nama-nama orang soleh yang dituliskan dalam Al-Quran itu. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Adi. Alhamdulillah itu tadi sambutan sekaligus opening dari beliau. Untuk selanjutnya, Papa Mama yang dirahmati Allah, mohon izin kami ingin menyampaikan tentang teknis dari KBM Daring tahun 2020-2021. Kami mohon izin untuk share screen. Mohon bantuan apakah bisa melihat layar kami, Mama Papa, mohon angkat tangan. Bisa nggih? Sudah bisa lihat share screen kami nggih? Mohon angkat tangan bagi yang sudah bisa melihat, Papa, Mama. Bisa. Iya, alhamdulillah. Iya, baik. Baik, kami mulai, Papa, Mama. Jadi nanti untuk tahun pelajaran 2021 sesuai dengan arahan dari Kementerian bahwa untuk wilayah atau kota yang belum di zona hijau maka masih akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online atau daring, di mana nanti kita Estiana Saleh sudah prepare untuk kegiatan daring akan berlangsung mulai dari bulan Juli, tepatnya tanggal 13 Juli ini sampai dengan Desember atau sampai masa semester 1 berakhir. Nah, sebelum kami mempresentasikan tentang bagaimana nanti proses atau kegiatan daring itu akan berlangsung,
Untuk pertama, kami ingin menyampaikan tentang kalender pendidikan, di mana pada masa daring ini nanti akan kita mulai tanggal 13 Juli dan berakhir untuk pembelajaran itu tanggal 30 November atau tepatnya di minggu ke-4 November atau minggu pertama di bulan Januari. Nah, untuk masa daring ini, kami punya 21 minggu efektif, yang itu kami bagi menjadi 3 tema besar. Jadi ada tema ourselves, tema social nature, social environment, dan juga nature untuk yang tema ketiga. Nah, setiap tema nanti akan mendapatkan jatah pertemuan daring selama 6 minggu, ditambah dengan 1 minggu untuk penilaian atau pelaksanaan PHAT tema berjalan. Jadi misalkan ini sesi 1 akan berakhir atau tema 1 akan berakhir di minggu ke-6 dan minggu ke-7-nya nanti akan ada penilaian harian akhir tema 1 yang sekaligus itu nanti menjadi penilaian tengah semester untuk anak-anak. Kemudian di sesi yang kedua atau di termin yang kedua atau di tema yang kedua nanti akan kita mulai di awal bulan, yaitu di tanggal 31 Agustus atau minggu keempat, itu yang nanti akan berakhir sampai di minggu kedua di bulan Oktober. Ini nanti masuk ke tema kedua atau sesi kedua, di mana minggu ketujuhnya juga nanti akan ada penilaian harian akhir tema 2 atau PHAT 2. Dan yang terakhir atau di yang ketiga, yaitu diawali dari 19 Oktober sampai nanti berakhir di 4 Desember, itu adalah pelaksanaan tema ketiga atau tema nature, dan diakhiri dengan penilaian harian akhir tema. Kemudian dilanjutkan di 2 minggu efektif fakultatif, yaitu yang 1 minggu nanti kita gunakan untuk kegiatan penilaian akhir semester. Pada intinya, sesuai kalender pendidikan ini, anak-anak akan tetap belajar full daring bersama sekolah, di mana kita sudah menyiapkan untuk beberapa persiapan untuk beberapa teknis yang akan kita laksanakan pada saat pembelajaran daring. Nah, pada fokus nanti dari yang ingin kami sampaikan hari ini, yaitu tentang sarana dan prasarana pendukung kegiatan KBM daring, kemudian target pencapaian dari KBM daring itu sendiri, standarisasi, dan juga penjadwalan. Nah, untuk yang pertama, fokus kami adalah di sarana dan prasarana. Sekolah insya Allah sudah menyiapkan konsep pembelajaran online, yang itu nanti kalau misalkan nanti pembelajaran sudah terjadi offline, maka untuk lokasi kelas 1 itu ada di lantai 1-2, ada di lantai 1, lantai keduanya nanti akan diisi oleh kelas 3 dan 4. Jadi nanti kalau misalkan sudah masuk offline, Ananda akan berada di lantai kedua, dan untuk ke lantai 3-nya ada kelas 5 dan 6. Nah, pada saat pembelajaran daring, nanti kita karena kita tidak menggunakan kelas, maka kami bangun sebuah studio, di mana nanti studio itu untuk memfasilitasi guru-guru kami atau ustadz-ustazah kami untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi kami tetap belajarnya atau pembelajarannya seperti saat offline, yang itu akan kami relay secara langsung, yang kami siarkan secara langsung, dan itu berinteraksi dengan anak-anak. Nah, kami juga sudah melakukan penambahan untuk network kami agar lebih baik, supaya nanti pada saat pembelajaran, anak-anak benar-benar bisa melaksanakan atau merasakan pembelajaran yang bermakna. Nah, ini konsep studio yang kami buat, Mama. Jadi nanti anak-anak akan tetap mengikuti kegiatan pembelajaran secara live streaming. Juga nanti anak-anak akan ada waktu untuk berinteraksi dengan guru, seperti video yang sedang kami putar ini. Jadi nanti kami tetap berinteraksi dengan anak-anak, bersama anak-anak, dan juga saling menyapa anak-anak bersama ketika kegiatan pembelajaran ada di kelas. Nah, dengan adanya studio ini, insya Allah pembelajaran nanti akan tetap memang virtual nih, tapi kita tetap bisa saling bertatap muka dengan Ananda seperti yang kita lakukan hari ini secara bersama-sama. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk mapel yang lain seperti mapel SBDP atau PJUK yang harus membutuhkan ruangan yang lebih besar. Misalkan ada kegiatan harus anak-anak
menari atau menyanyi. Nah, ini kami juga sudah menyiapkan studio ini bisa memfasilitasi untuk semua mata pelajaran. Jadi insya Allah tidak ada yang mata pelajaran yang terlewatkan, hak anak akan kami berikan secara penuh. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk fokus ke KBMD sendiri, nanti kami membagi menjadi 6 target atau 6 proyek yang itu nanti akan dinikmati semuanya oleh anak-anak. Nah, yang pertama adalah proyek live streaming. Jadi dalam setiap pertemuan tema, nanti ada 1 kali guru akan live streaming bersama anak-anak, yang itu nanti akan dibahas langsung ketika di tema 1 atau tema 2 atau tema 3 selama 2 pekan. Nah, pada saat live streaming ini, memang kami sudah tentukan jadwal dan waktunya. Tapi bagi orang tua yang misalkan memang bekerja dan tidak bisa hadir seperti hari ini maka orang tua atau ananda bisa mengikuti siaran ulangnya karena pembelajaran live streaming ini akan langsung direlay di YouTube. Jadi di channel YouTube SD Anak Saleh yang itu juga bisa diputar kapanpun atau bisa diputar sore hari saat orang tua sudah datang. Nah, itu bisa. Jadi insya Allah anak-anak nggak akan ketinggalan pembelajaran karena akan terjadi interaksi secara langsung walaupun tidak bisa hadir, seperti itu. Nah, proyek yang kedua yang akan kami sampaikan ke anak-anak nanti untuk mengawali pembelajaran di setiap pertemuannya itu adalah kami akan share video materi pembelajaran. Jadi teman-teman guru hari ini sudah menyiapkan materi-materi pembelajarannya melalui video yang mereka langsung mengajar secara langsung. Dan nantinya mereka akan kita share untuk video pembelajarannya ini via YouTube, via medsos Anak Saleh atau WA Group dan juga Classroom. Proyek kami yang ketiga, nanti teman-teman juga sudah menyiapkan rangkuman atau resume materi, baik itu untuk worksheet-nya atau berupa PowerPoint, Google Doc atau mungkin Sheet, itu nanti kami juga akan share secara langsung di Classroom atau virtual Classroom. Nah, ini juga nanti akan membantu memudahkan anak-anak untuk bisa belajar bersama, yang itu bisa langsung kita bahas bareng-bareng di kelas virtual, seperti itu. Nah, selayaknya dengan pertemuan offline, anak-anak nanti juga agak ada proyek penilaian harian akhir tema. Yang ini juga masuk nanti menjadi penilaian PTS, di mana platform yang nanti akan digunakan oleh sekolah dalam menggunakan Google Form. Anak-anak tinggal menjawab saja secara online dan itu akan sangat memudahkan untuk anak-anak juga bisa langsung tahu hasilnya pada saat itu. Jadi ini proyek yang keempat. Jadi tetap kami memberikan jatah atau penilaian sesuai dengan pada saat offline. Kemudian yang kelima, kami juga nanti menyiapkan proyek penilaian akhir semester, Mama, yang insya Allah hampir sama dengan yang kita laksanakan menggunakan e-learning, sama dengan waktu kita masa uji coba daring di sebelum Lebaran kemarin. Jadi nanti anak-anak akan mengikuti materi, teknis dan timingnya yang kita sampaikan lebih lanjut. Dan untuk yang keenam, secara keseluruhan nanti UUL-nya adalah akan kami akhiri dengan rapotan. Nah, untuk raport ini hak anak-anak untuk penilaian pun tetap kita berikan, baik itu worksheet, PHAT, PTS, PAS, penilaian sikap, dan nanti diolah menjadi raport itu akan kita berikan. Nah, cuman yang ingin kami sampaikan di sini sesuai dari arahan dari edaran surat kementerian dan juga arahan dari Ustadz Adi selaku kepala sekolah bahwa memang tidak semua materi akan kita berikan. Utamanya kami akan melakukan analisis untuk materi-materi pokok yang itu nanti substansi itu yang kami berikan. Karena dengan keterbatasan jadwal, keterbatasan waktu, maka kami tidak bisa secara full membagikan atau memberikan semua materi. Tapi tidak perlu khawatir karena nanti semua materi itu, semua KD yang harus dituntaskan di kelas 4 ini akan didapatkan oleh anak-anak. Nah, tentunya memang untuk mendukung ini kami butuh ada timbal balik dari orang tua seperti yang disampaikan Ustadz Adi tadi bahwa interaktif atau interaksi dari anak-anak dan orang tua nanti akan sangat kami butuhkan supaya membantu bahwa kompetensi dasar yang ada di kelas 4 ini bisa tuntas semuanya. Tentunya kami tetap berpegang teguh pada kami tidak mungkin memaksakan sesuatu di kondisi yang tidak memungkinkan, sesuatu yang tidak mungkin di kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi insya Allah kami terus berupaya yang terbaik supaya
pembelajaran daring ini tetap bermakna untuk anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembelajaran daring ini kami punya standarisasi. Standarisasi ini yang wajib diikuti baik dari tim pendidik atau guru dan juga siswa sampai ke standarisasi atau proses nanti penilaian dan pembelajaran. Nah, yang untuk standarisasi guru, kami ada 5 indikator yang itu juga harus dipenuhi oleh teman-teman tim guru, di mana ini sudah kami workshopkan selama 1 minggu ini, dan insya Allah sampai 1 minggu ke depan, yang ini juga menjadi keyword untuk para guru ketika melaksanakan pertemuan di daring ini. Jadi mulai dari standar performance, perangkat, media, fasilitas, dan beberapa aturan yang itu kita sepakati untuk para guru. Nah, ketika standarisasi untuk guru ini kami lakukan, maka kami juga memberikan standar untuk anak-anak, standarisasi kegiatan daring untuk anak-anak. Nah, mohon bantuan dari Papa dan Mama untuk mengikuti standarisasi ini yang nanti insya Allah juga akan kami share materinya. Nah, yang pertama untuk standarisasi peserta didik, pada saat kegiatan daring atau pembelajaran daring yang terjadwal nanti, insya Allah jadwalnya nanti kami sampaikan di akhir, mereka harus menggunakan seragam dan rapi. Artinya adalah ketika atasannya pakai seragam, bawahannya juga pakai seragam. Nggak boleh pakai sarung atau celana pendek, atau mungkin pakai piyama atau apa. Jadi atasnya aja yang pakai seragam. Ini tidak boleh. Jadi mereka harus pakai seragam rapi, lengkap pada saat pembelajaran daring. Kemudian mereka sudah mandi dan sudah sarapan dan interaksi di kelas tersebut. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua, anak-anak nanti harus wajib menyiapkan buku tulis atau catatan, alat tulis, dan juga ruang atau meja belajar. Nah, sesuai arahan dari Bapak Kepala Sekolah, mohon orang tua membantu menyiapkan ruangan khusus untuk anak-anak supaya mereka nyaman belajar. Nyaman belajar ini artinya tidak ada gangguan-gangguan dari luar, bukan di sofa, bukan di tempat tidur, tapi memang mereka punya tempat belajar khusus untuk mereka mengikuti pembelajaran daring ini. Terlebih lagi, kami sangat tidak mengizinkan jika pembelajaran daring ini dilaksanakan di area-area misalkan tempat bermain, playground, kolam renang, atau mungkin ya pokoknya asal ngikut saja. Tapi harapan kami memang ada ruangan yang khusus yang disediakan untuk anak-anak untuk kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana dengan orang tua yang bekerja yang harus membawa anaknya? Nah, itu silakan, tidak ada masalah. Yang penting orang tua bisa memfasilitasi Ananda berada di satu ruangan atau satu tempat khusus yang mereka bisa nyaman mengikuti pembelajaran daring. Seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, indikator atau standarisasi yang harus dipenuhi oleh Ananda, nanti sekolah akan membagikan modul dan materi, termasuk juga pengadaan buku paket atau buku pendamping. Nah, untuk pengadaan modul dan paket ini, nanti akan saya jelaskan lebih detailnya di slide selanjutnya. Ini nanti akan ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Kemudian kami juga memberikan standarisasi untuk fasilitas yang wajib disiapkan untuk pembelajaran daring, bisa menggunakan smartphone, notebook, PC, tab atau tablet, atau salah satunya yang itu juga nanti bisa dimanfaatkan anak-anak untuk kegiatan daring ini. Nah, kemudian selama pembelajaran daring berlangsung, kami ada aturan di mana anak-anak tidak boleh bermain games, membawa mainan, atau makan dan minum ketika belum waktunya istirahat. Jadi ketika memang nanti itu ada pembelajaran daring, sama seperti di kelas, kami tetap memberikan hak mereka secara penuh untuk pembelajaran seperti layaknya offline, seperti itu. Nah, di standarisasi selanjutnya, yakni standarisasi proses belajar mengajarnya, sekolah juga sudah menyiapkan alur pembelajaran yang itu terstruktur, yang sama dengan ketika anak-anak sedang belajar di dalam kelas. Jadi mulai dari opening sampai nanti closingnya, anak-anak tetap seperti layaknya belajar di kelas. Ya, ada doa sebelum belajar, salam, nyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca Asmaul Husna, kemudian masuk ke jadwal selanjutnya, jadwal mapel yang sudah terjadwal. Nah, ini sama, nanti akan dipimpin oleh Ustadz dan Ustazah. Sampai nanti di proses kegiatan inti,
Dan di penutup pun ini sudah kami standarkan atau kami buat standarisasinya, sehingga anak-anak bisa belajar benar-benar layaknya seperti mereka sedang berada di kelas mereka masing-masing. Nah, seperti itu. Dan untuk yang terakhir, standarisasi dari penilaian, sekolah juga membuat standar bahwa karena pembelajaran daring diproyeksikan akan sampai di akhir tahun, maka untuk standarisasi penilaian tetap kami lakukan sesuai dengan yang offline. Jadi anak-anak tetap nanti ada penilaian worksheet, penilaian harian akhir tema, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, kemudian ada penilaian sikap, spiritual, sosial yang nanti akan terakum di rapot mereka. Nah, untuk presentasi subjektivitas, objektivitas di pelaksanaan daring ini, sekolah juga sudah menyusun prosentasenya, jadi Papa Mama tidak perlu khawatir bagaimana nanti penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan itu sudah punya prosentase sendiri. Sekolah juga sudah punya rambu-rambu atau aturan di mana ketika penilaian ini nantinya berapa persen yang bisa diambil dari kegiatan daring ini tentunya akan berbeda sekali dengan ketika offline. Jadi insya Allah teman-teman sudah kita workshop semua bagaimana teknisnya nanti penilaiannya sampai sejauh mana, insya Allah sudah sangat memahami. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk modul atau buku pendamping, jadi sekolah akan bekerja sama dengan orang tua untuk pengadaannya. Jadi ada 5 modul utama, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKN, itu nanti disediakan oleh sekolah. Sedangkan untuk PAI, SPDP, PJOK, Bahasa Jawa, dan Bahasa Inggris, beserta lembar kerja, ini nanti mohon bantuan disediakan oleh orang tua. Untuk teknis pengambilan buku dan teknis pembelian buku nanti akan kami atur lebih lanjut melalui surat resmi. Intinya nanti seperti yang di standarisasi siswa tadi, supaya ada feedback ketika kami live streaming, ketika kami menyampaikan video pembelajaran, maka di rumah anak-anak tetap memegang modul ini. Mereka akan tetap bekerja dari modul. Ini juga akan meminimalisir orang tua dengan adanya modul dan LKPD ini, untuk orang tua tidak perlu lagi fotokopi, tidak perlu lagi harus cetak. Nah, karena semuanya sudah terekam atau semuanya sudah ada di modul pembelajaran. Nah, tinggal nanti kita mohon bantuan dari orang tua untuk lebih interaktif atau lebih aktif untuk pengadaan modul ini yang insya Allah sudah dikerjasamakan dengan sekolah. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, Papa Mama, berkenaan dengan jadwal selama KBM daring, insya Allah nanti untuk jadwalnya kita atur seperti ini. Ada jadwal utama, ada jadwal pendukung. Nah, jadwal utama ini dilaksanakan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12. Dan nanti ada jadwal pendukung pula. Nah, untuk jadwal utama, nanti mulai dari opening sampai dengan sholat duhur, secara teknis akan kami jelaskan. Nah, untuk jadwal pendukung ini adalah jadwal-jadwal yang nanti kami memonitoringnya melalui monitoring book atau melalui evaluasi. Nah, seperti jam 7, jam 8. Ini kan sebelum online anak-anak sudah wajib sudah mandi, sarapan, menggunakan seragam dan sholat duha. Baru nanti ketika kelas sudah dibuka, kelas online sudah dibuka, anak-anak tinggal join saja. Nah, untuk siangnya kami persilakan anak-anak untuk istirahat, makan siang, dilanjutkan sampai mungkin nanti kalau ada yang terbiasa tidur siang maka bisa istirahat siang, nanti bangun sholat asar, kemudian setelah jam 3 siang atau jam 3 sore, pukul 15 sampai 17, itu kami memberikan jadwal anak-anak untuk kegiatan ibadah praktis personal. Jadi ada ibadah praktis reguler yang dilakukan oleh sekolah di pagi hari, yang sorenya adalah ibadah praktis personal. Nah, untuk teknisnya seperti ini. Untuk pagi hari, jadi anak-anak tetap saat pembelajaran dimulai ada doa sebelum belajar, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Asmaul Husna, kemudian masuk ke kelas ibadah praktis reguler, di mana nanti ini sudah kita jadwalkan mulai Senin sampai Jumat dengan jadwal ibadah praktis yang berbeda. Hari Senin nanti anak-anak ada tahfidz reguler berdasarkan pencapaian atau target kelas masing-masing.
Jadi kalau kelas 4 itu mulai surat apa sampai apa, nah itu menjadi target hafalan anak-anak. Kemudian hari kedua atau hari Selasanya itu ada di saat ibadah praktis reguler, itu ada kegiatan setoran jilid berdasarkan pencapaian mereka masing-masing di jilidnya. Hari Rabunya ada hafalan doa sesuai target dari masing-masing kelas. Hari keempatnya ada hafalan hadis seperti biasanya, yang itu juga sesuai target kelas masing-masing. Dan untuk hari Jumatnya nanti ada sirah nabawiyah, yang itu insya Allah akan dipandu oleh teman-teman dari GPAI dan juga biasanya juga diisi oleh anak-anak untuk mereka memberikan semacam kultum seperti itu. Dan ini insya Allah sudah terjadwal, jadi sama seperti yang kita lakukan di tahun sebelumnya, hanya bedanya ini nanti secara virtual atau online. Nah, ketika masuk ke mapel umum atau mata pembelajaran selanjutnya, maka ada dua mapel utama, yaitu yang akan diajarkan di setiap harinya, mapel 1 dan mapel 2, dari mana nanti untuk proses pelaksanaan atau penyampaian mata pelajaran ini akan berbeda. Jadi misalkan mapel 1 live streaming, maka mapel keduanya nanti akan video pembelajaran atau share PPT atau PowerPoint atau resume materi. Jadi tidak dua-duanya live streaming karena memang kami juga memperhatikan mungkin ada orang tua yang salah satu orang tua yang mungkin punya ananda 2 dengan beda kelas atau mungkin ada orang tua yang bekerja. Jadi kalau misalkan nanti sehari harus langsung nonton 2 kali streaming kan ini sangat memberatkan. Makanya kami atur contohnya seperti ini, jika misalkan di mapel yang pertama, misalkan hari Senin, mapel pertama PAI BP atau PAI itu pendidikan agama Islam nanti live streaming, maka mapel keduanya PKN-nya nanti hanya share video atau share materi pembelajaran yang itu dibahas di kelas virtual atau kelas online. Jadi ketika untuk orang tua bekerja ini sangat memudahkan sekali. Begitu pula di hari-hari selanjutnya. Nah, untuk di siangnya menjelang pelaksanaan sholat duhur, itu nanti anak-anak tetap mengisi jurnal refleksi, buku tugas, dan kegiatan penutup, kemudian dilanjutkan dengan persiapan sholat duhur dan sholat duhur. Nah, ini adalah jadwal utama anak-anak untuk wajib daring, jadi wajib sekolah online, yang itu melalui platform yang sudah kami siapkan. Platformnya apa nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Nah, sedangkan di jadwal pendukung setelah jadwal siangnya itu, ini kami memonitornya itu melalui monitoring book atau melalui evaluasi dan monitoring. Di mana untuk jadwal pendukung pagi ini wajib dilakukan oleh anak-anak dan yang sore harapannya juga sama dilakukan juga. Cuma memang tidak secara online. Anak-anak nanti memonitoring atau mengisi buku monitoringnya sendiri ketika sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, sedangkan untuk mengaji dan hafalan ini sesuai target kelas masing-masing yang ada di buku ibadah praktis, ini menjadi kegiatan yang dilakukan sore hari. Ini juga menjadi jawaban atas beberapa masukan orang tua berkenaan jika tidak ada jadwal dari sekolah, anak-anak ini kadang lost control, Pak, nggak mau melakukan. Nah, insya Allah dengan yang kami jadwalkan ini, walaupun tidak kami pantau secara online, insya Allah ada monitoring yang itu nanti akan masuk menjadi penilaian sikap juga, baik sikap spiritual maupun sikap sosial, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah platform kita atau platform yang akan digunakan oleh sekolah bersama orang tua dan ananda untuk pelaksanaan virtual class atau kelas secara online. Jadi nanti orang tua akan kami kirimkan tutorial untuk mulai dari install sampai pelaksanaan pembelajaran. Jadi platform Google Classroom ini nanti akan menjadi platform utama kita untuk berinteraksi bersama anak-anak. Baik itu secara nanti langsung di streamingkan atau mereka hanya bertatap muka di virtual ini, platformnya menggunakan Google Classroom ini. Nanti untuk tutorial mulai dari masuk, pembelajaran, unduh materi, melihat materi, itu nanti akan kami share lebih lanjut. Nah, di Google Classroom ini kita juga nanti layaknya seperti pembelajaran di kelas, hanya perbedaannya adalah kami, para guru berada di sekolah dan anak-anak ada di rumah. Nah, anak-anak juga bisa berinteraksi secara langsung bersama guru, bersama teman yang ada di kelas tersebut. Itu sesuai dengan seperti layaknya ada di kelas mereka, hanya bedanya secara virtual saja.
anak-anak juga nanti secara langsung bisa berbagi tugas, langsung mengomentari apa yang disampaikan gurunya. Anak-anak juga bisa mengirimkan tugas, menerima tugas itu secara virtual semuanya. Jadi memang full paperless, tapi juga ada bantuan modul untuk anak-anak biar tetap punya waktu mereka untuk belajar. Gitu. Jadi jangan sampai literasinya anak-anak gara-gara online kemudian tidak ada kegiatan literasi, tidak ada kegiatan menulis, tidak ada kegiatan mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu, tidak. Tapi tetap semuanya secara virtual, juga secara paperless tetap kita berikan. Jadi jalan dua-duanya seperti itu. Nah, untuk kedepannya bagaimana dengan proses ini akan terus menjadi evaluasi oleh tim pimpinan, di mana Ustadz Adi menyampaikan bahwa di setiap selesai akhir penilaian tema itu akan langsung kita evaluasi. Jika memang pembelajaran ini efektif dan bisa dilanjutkan, maka kami akan teruskan dengan kita update atau kita upgrade untuk kegiatannya. Tapi jika memang membutuhkan platform lain yang memang itu membutuhkan lebih interaktif, maka kami akan terus evaluasi. Tapi intinya Google Classroom ini adalah aplikasi atau semacam pembelajaran jarak jauh yang paling sederhana, yang itu insya Allah bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik anak-anak, orang tua maupun kami yang di sekolah. Karena platformnya cukup simple, cukup mudah, dan itu sudah bisa mempertemukan kita, guru, dan juga anak-anak secara bersama-sama. Nah, itu Papa, Mama, Alhamdulillah, insya Allah secara konsep seperti itu, nanti pembelajaran daring yang ada di sekolah kita. Untuk detailnya nanti teman-teman akan sangat banyak sharing ya, ketika nanti kelas sudah diumumkan. Nanti setelah ini akan ada perkenalan tim guru kelas 4. Nanti setelah itu juga akan kami share tentang Ananda berada di kelas mana, dan kami juga akan mengundang panjenengan untuk join di grup itu. Nah, nanti di grup tersebut nanti akan banyak informasi yang akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Nah, dari saya terima kasih. Mohon maaf jika di pemaparan tadi ada yang kurang jelas atau terlalu cepat. Nanti kami juga akan share ya, materi pemaparan hari ini, atau mungkin bisa dilihat ulang di YouTube, channel YouTube SD Anak Saleh. Dan masuk ke sesi selanjutnya adalah sesi dialog atau tanya jawab. Monggo kami berikan waktu kepada orang tua, papa, mama, yang mungkin ada yang ingin ditanyakan berkenaan apa yang kami sampaikan tadi, atau mungkin seputar pembelajaran atau seputar tentang sekolah. Kami persilakan kepada mama papa untuk, kalau di menu chatting itu ada raise hand, atau mungkin bisa langsung saja. Nanti yang angkat tangan akan kami buka mic-nya untuk dipersilakan menyampaikan sesuatu. Oke, monggo untuk sesi dialog kami buka. Monggo yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan, mic-nya dinyalakan, Mam. Ya, silakan Mama, Papa. Atau sudah jelas semuanya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, monggo. Angkat tangan dulu, Mama. Biar kami tahu siapa yang bertanya. Angkat tangan dulu. Assalamualaikum, Ustadz. Oke. Pak, mohon maaf, apa kedengaran suara saya? Dengan Mama Rizky Fadila ya? Iya. Ya, betul. Oke, monggo silakan Mama. Mohon maaf Ustadz, ini saya tadi mendengarnya agak terputus-putus karena sedang online juga. Untuk memastikan saja, ini untuk pembelajarannya lewat Zoom atau Google Classroom, Ustadz? Atau ya, kombinasi keduanya? Karena saya tadi baru terakhir mendengar hanya Google Classroom gitu. Apa mungkin di awal-awal tadi sudah ada penjelasannya, karena saya baru join gitu, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih, Mama. Langsung saya jawab dulu, nggih, nanti supaya tidak lupa. Jadi untuk platform utamanya, anak-anak online mulai jam 8 sampai jam 12 itu nanti menggunakan Google Classroom.
Nah, ketika masuk di pembelajaran inti, jika mata pelajarannya nanti dapat jatah live streaming, maka anak-anak akan kami invite atau kami undang untuk berpindah ke Zoom atau ke Google Meet atau ke fasilitas yang lain yang itu sudah kami siapkan. Nah, nanti untuk tutorial bagaimana caranya ini akan langsung nanti dibahas ketika anak-anak mengikuti proses ta'aruf selama 1 minggu ke depan. Jadi 1 minggu ke depan itu anak-anak belum mulai pembelajaran gimana, masih masa ta'aruf, di mana nanti di sana kita akan sampaikan beberapa hal teknis berkenaan dengan pembelajaran, aturan-aturan, dan juga kesepakatan-kesepakatan ketika mereka melakukan pembelajaran daring. Jadi platform utamanya tetap Google Classroom, nanti platform pendukungnya ada Google Meet, Google Drive, ada Zoom, atau mungkin nanti kalau memang untuk kirim voice note itu juga nanti akan ada sendiri. Nah, itu nanti akan kami sampaikan melalui satu tutorial yang lengkap, yang itu kami bagi pada saat anak-anak nanti di masa ta'aruf itu. Jadi supaya nanti kita punya anak-anak atau orang tua nanti mungkin memang di awal akan sedikit banyak peran, tapi nanti ketika udah masuk di pertemuan kedua, ketiga, insya Allah anak-anak insya Allah sudah bisa sendiri seperti itu. Gitu Mama kurang lebihnya. Baik Ustadz, mohon maaf kalau Google Classroom itu kan berarti mungkin diberikan semacam penugasan. Mungkin lebih dekat Mama, tidak jelas suaranya. Mohon maaf kalau melalui Google Classroom itu berarti diberikan semacam penugasan seperti itu ya Ustadz ya? Nggih. Gimana Mama? Kalau melalui Google Classroom itu berarti diberikan semacam penugasan nggih Ustadz? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi nanti akan terjadwal untuk mulai dari pengambilan nilai, penugasan itu akan terjadwal Mama. Jadi tidak selalu setiap pertemuan itu ada penugasan, tidak. Jadi contoh misalkan dalam satu kali tema itu hanya boleh ada 2 worksheet. Nah, 2 worksheet ini akan dilakukan di pertemuan entah ketiga, keempat, atau kelima, keenam. Nah, itu nanti akan berbeda. Nah, sistemnya bagaimana? Bisa jadi worksheet itu menggunakan modul yang ada di anak-anak, bisa juga secara online, yang itu dibagikan melalui Google Classroom itu. Nah, untuk sampai ke teknis itu nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh masing-masing guru pengajarnya atau guru mapel di masing-masing level. Tapi intinya anak-anak tidak selalu full online, tapi anak-anak ada juga yang dikerjakan lewat modul itu. Jadi biar anak-anak juga tetap ada kegiatan literasinya, kegiatan membaca, kegiatan menulis, kegiatan mengerjakan sesuatu, kegiatan misalkan SBDP itu membuat karya, itu tetap ada. Jadi memang pure atau sama seperti kegiatan offline ketika mereka ada di sekolah, hanya ini dilakukan di rumah, seperti itu Mama. Ada lagi Mama? Sudah jelas nggih? Baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Monggo yang Mama yang lain. Mohon maaf Ustaz, kalau harapan kami sih nanti dengan pembelajaran daring ini tidak selalu penugasan terus melalui Google Classroom ya Ustaz. Kalau memungkinkan lebih banyak Zoom, jadi ada interaksi antara murid dengan gurunya seperti itu Ustaz. Siap. Jadi nanti semua mapel atau semua mata pelajaran, jadi kalau udah ini kan udah masuk di kelas 4 nih Mama. Jadi kalau kelas 4 ini kan sama seperti kelas 3 kemarin, mereka punya guru mata pelajaran masing-masing. Nah, setiap guru ini mereka juga punya jatah berinteraksi dengan anak-anak selama 3 kali di setiap di dalam 1 semester itu. Selain itu, mereka juga punya jatah bertemu dengan anak-anak secara virtual atau secara langsung. Jadi kami tetap untuk platform utamanya Google Form itu hanya sebagai kelas online-nya. Tapi nanti untuk pelaksanaan di dalam kelasnya ya banyak yang akan kita gunakan. Bisa jadi memanfaatkan tadi yang jangan sampaikan Zoom, Google Meet, atau mungkin WA, atau apapun lah, yang pasti nanti itu kreativitas dari guru-guru kami sendiri. Tapi intinya yang platform utamanya yang anak-anak wajib hadir di setiap harinya itu virtual kelasnya menggunakan Google Classroom. Jangan khawatir Mama, insya Allah nanti akan terus ada interaksi, makanya
tadi kan ada yang bertanya apakah selalu online, apakah selalu anak-anak itu mengerjakan tugas secara online? Tidak, ada juga yang offline-nya, ada juga yang papernya. Jadi tidak hanya paperless tapi papernya juga ada, seperti itu. Gitu nggih Mama nggih. Ada lagi Mama, Papa, monggo mungkin bisa angkat tangan dulu biar bisa kami zoom untuk yang bertanya. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz Andre. Waalaikumsalam. Dengan siapa Mama? Mohon menyebutkan nama dan anandanya. Terima kasih Ustaz. Saya Nike, Mama dari Wildan Syarif. Sebelumnya di 3K Uripan. Nggih, Mama. Mohon maaf. Ini ya, benar ya. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas, Ustaz? Ya, sangat jelas sekali. Oh, terima kasih. Kebetulan gini Ustadz, saya kan juga bekerja, jadi nanti mohon untuk yang untuk kegiatan selama Ananda online itu bisa untuk yang kan tadi sudah dijelaskan ya Ustadz, kalau selama kegiatan itu ada yang sifatnya interaktif, ada yang sifatnya berupa modul. Nah, yang mungkin untuk yang materi-materi yang sifatnya diperlukan untuk interaktif itu bisa dibantu untuk di-share sebelumnya ya Ustadz. Jadi kita sebelum Ananda pagi untuk mengikuti kegiatan kelas online, kita sudah bisa siapkan sebelum kita mungkin yang seperti saya terkendala tidak bisa mendampingi Ananda selama mengikuti kegiatan online, kita sudah bisa persiapkan sebelumnya. Baik Mama, terima kasih. Jadi begini Mama, benar sekali. Jadi nanti untuk misalkan materi, modul, atau penjadwalan itu akan kita share di awal. Nah, untuk materi-materi itu nanti akan berada di classroom itu, Mama, di kelas virtual anak-anak. Jadi nanti sudah kami buatkan folder drive, ini materi apa, misalkan materi bahasa Indonesia, materi bahasa Inggris, materi ini yang itu nanti sudah kami tata di sana. Nah, anak-anak, orang tua bisa melihat secara langsung materi tersebut, walaupun pembelajarannya belum dimulai, itu sudah ada di sana. Nah, yang sifatnya streaming, ya itu saja yang memang tidak bisa kan kami simpan dulu, tapi kami ada interaksi secara langsung. Tapi tetap itu akan terekam di channel YouTube kita yang itu juga bisa dilihat ulang oleh anak-anak ketika mungkin ingin, oh tadi materinya kurang jelas waktu online karena mungkin terkendala jaringan atau apa, nah maka itu bisa lihat siaran ulangnya atau relaynya di YouTube seperti itu. Tapi kalau materi-materi yang seperti resume, penugasan, modul itu nanti akan terekam rapi di Google Classroom gitu. Jadi kapanpun waktunya itu orang tua misalkan sepulang kerja pengen ngecek, pengen lihat, itu bisa di sana seperti itu Mama. Oke. Kurang lebihnya. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Monggo untuk Mama yang lain atau Papa kami persilakan. Ya Ustaz. Nggih, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mama Atan. Nggih, Mama. Ini saya menanyakan untuk kelas Umi yang kemarin itu kan off ya, tidak ada selama daring yang kemarin itu. Berarti yang ini juga off lagi ya Ustadz ini. Kalau saya lihat tadi paparannya kayak nggak ada kelas Uminya ya. Mohon penjelasannya. Makasih. Nggih, terima kasih Mama, luar biasa sekali pertanyaannya. Nggih, jadi seperti ini Mama. Sebelum saya masuk nanti untuk ke teknis, kami kemarin sudah berdiskusi dengan tim UMI dan insya Allah besok juga kami akan didatangi tim dari kota dan provinsi tentang dari UMI-nya, manajemen UMI, bahwa begini, yang menjadi fokus atau target dari sekolah adalah kualitas, bukan kuantitas. Sekali lagi kami ulang, yang menjadi fokus sekolah adalah kualitas, bukan kuantitas. Jika nanti kami hanya mengejar kuantitas saja, maka kami yakin anak-anak akan cepat selesai dan kemudian cepat Al-Quran. Tapi bagaimana dengan bacaannya, tajwidnya, makhrajnya, yang ini akan menjadi tidak bisa optimal gitu. Nah, kami kemarin berdiskusi dengan tim dari pihak UMI bahwa mereka juga sudah mengadakan pembelajaran secara online,
baik itu yang dilakukan pada saat kakak-kakak kelas 6 kemarin mau pelaksanaan khataman dan imtihan. Jadi mereka setiap hari diminta store rekaman, membaca. Tapi ya memang itu, beliau sendiri dari tim UMI menyampaikan, ini sangat terbatas sekali Pak, karena kami tidak bisa secara langsung atau secara online melakukan pengecekan satu persatu. Nah, karena dari pihak UMI mengalami keterbatasan itu dan mereka belum siap platformnya, maka sekolah juga tidak kemudian serta-merta gegabah memutuskan untuk mengadakan kelas secara virtual, ya Mama. Karena sangat berbeda sekali mengaji secara offline dengan mengaji secara virtual. Walaupun memang seperti ini bisa mungkin terdengar jelas, tapi bisa jadi di salah satu siswa yang mungkin mendengarkan kami atau salah satu orang tua ada yang mungkin timbul tenggelam atau mungkin jaringannya lagi nggak bagus. Nah ini kan akan menjadi hambatan. Nah solusi yang bisa kami lakukan adalah seperti yang kami jadwalkan tadi, sekolah tetap punya namanya kegiatan ibadah praktis, di mana itu mengcover juga kegiatan mengaji anak-anak. Nah, yang sore harinya kami minta kerjasama orang tua untuk tetap Ananda melakukan kegiatan tersebut. Bisa jadi nanti mengaji bersama orang tua, mengaji bersama kakak atau adiknya, atau mengaji di TPA sekitar rumahnya. Nah, nanti gimana Pak kalau sudah offline, sudah masuk lagi, apakah anak saya harus mengulang? Kan di rumah juga sudah mengaji UMI, itu tidak perlu. Nanti akan ada tasghih ulang Mama. Jika memang misalkan pada saat stuck kemarin kita Ananda di jilid 2, tapi ketika di rumah ngaji terus, nanti ketika di tahsin ternyata sudah langsung ke jilid 3, bahkan jilid 4, maka anak-anak tinggal melanjutkan saja. Nah, ini juga akan menjadi solusi bahwa anak-anak tetap akan punya jadwal untuk mengaji. Lalu bagaimana jika di lingkungan tersebut tidak ada TPA, terus orang tua juga tidak, mohon maaf, bukan bermaksud kami tidak, ini orang tua tidak sanggup untuk misalkan secara bacaan, secara teknik itu belum sesuai dengan yang diajarkan oleh UMI, orang tua kan bingung. Nah, maka kami menyarankan untuk sementara UMI ini sudah ada aplikasinya, platform UMI itu sudah ada aplikasinya, tapi memang masih belum sempurna. Silakan bisa di-download di App Store atau Play Store, itu aplikasi Santri UMI. Nah, di sana itu bisa membantu orang tua dan Ananda untuk belajar mengaji. Di sana ada guru yang membaca bagaimana cara membacanya dari halaman 1 sampai halaman 40. Ada jilid 1 sampai jilid 6, ada Al-Qur'an juga yang di sana ada contoh-contoh anak-anak untuk membaca. Nah, ini juga bisa menjadi membantu orang tua untuk memonitoring Ananda apakah bacaannya sudah benar atau masih salah. Nah, nanti ke depannya memang aplikasi ini akan dikembangkan, nanti ada namanya Pojok Ustadz, ngaji online, kemudian ada raport online. Nah, itu sedang digarap oleh tim UMI yang nanti kalau sudah ready, platform ini akan di-share ke sekolah. Nah, itu Mama, insya Allah. Jadi bukan off nih Mama, tetap kami jadwalkan, tetap kami buatkan schedule, ada yang di sekolah, ada juga yang di rumah. Karena kan memang kemarin katanya kalau anak-anak di rumah nggak ada jadwal dari sekolah, nggak mau Pak ngaji. Nah, seperti itu. Artinya apa? Ini mari kita sama-sama bekerja sama, sekolah juga tetap prefer ke kegiatan mengaji, di rumah anak-anak juga tetap wajib ngaji, malah nanti kami evaluasinya melalui monitoring itu. Seperti itu Mama Atan, ya. Ya Ustadz. Semoga anak-anak ya bisa, takutnya ketinggalan gitu proses belajar ngajinya. Kalau sama ini di rumah ya tetap mengaji, tapi kan tidak sama kayak di sekolah seperti itu. Ya, siap. Oke, jadi itu tadi Mama. Nanti kalau masalah ketinggalan atau enggak tidak ada Mama. Karena nanti ketika anak-anak sudah masuk secara offline, itu akan ada tahsin ulang. Jadi jangan khawatir, ketika memang anak-anak waktunya naik, ya pasti naik. Ketika anak-anak memang mungkin sudah langsung ke Al-Quran, ya nanti pasti akan langsung ke Al-Quran. Nah, itu nanti langsung ditahsin oleh tim UMI sendiri. Dan kita juga sudah terus berkoordinasi dengan tim UMI untuk bagaimana ini platform yang pas, platform yang baik untuk kegiatan mengaji ini, supaya kami yang di sekolah, orang tua yang di rumah, dan anak-anak tetap mendapatkan hak mereka, seperti itu. Nah, untuk sementara sambil kami terus evaluasi, yang bisa kami lakukan adalah seperti itu. Jadi ada ibadah praktis yang personal atau reguler, ada yang personal. Nah,
Ini mohon kerjasama sekali lagi dari orang tua. Monggo yang memang mungkin bekerja seperti mama siapa tadi ya. Nah, mungkin bisa mengaji dengan kakak atau dengan saudara atau mungkin mengaji di perumahan seperti itu, silakan seperti itu. Oke, itu nggih Mama ngatan nggih. Oke. Nggih Ustaz, terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo yang lain. Ustaz mau nanya. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya namanya Fahri, Bunda Fahri. Mau tanya, tadi kan kalau misalkan untuk penugasan tuh ada di Google Classroom ya. Apakah nanti kita juga ada pembelian buku seperti dulu kan kalau di kelas mereka ngerjakannya kan tugasnya ada di bukunya. Apakah kita nggak usah pakai buku lagi, langsung ada di Google Classroom tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Insya Allah tadi sudah. Iyalah, komputernya ada kameranya juga. Insya Allah kami tadi juga sudah menjelaskan ya Mama bahwa nanti selain kami interaktif melalui Google Classroom, melalui Zoom, anak-anak feedbacknya adalah mereka memegang modul, memegang buku. Jadi nanti anak-anak juga tetap mengerjakan, ada kegiatan mengerjakan, kegiatan literasi, kegiatan menulis, kegiatan membaca itu ada. Jadi tidak mungkin kami hanya satu sisi, kita menjelaskan, guru-guru menerangkan di papan, direkam, nah di sana anak-anak bermain atau nggak ngapa-ngapain. Nah dengan adanya modul tadi, walaupun sudah ada Google Classroom, modul tadi itu untuk membantu. Jadi yang kami jelaskan di depan ini, di papan tulis di depan ini, nanti juga ada di modul atau materi yang dipegang oleh anak-anak. Insya Allah pemilihan modul dan materi sudah sesuai dengan standarisasi yang kami siapkan di kurikulum K13 dengan sedikit penyederhanaan materi. Insya Allah itu sudah sangat pas. Nah untuk pengadaannya seperti yang saya presentasikan tadi, ada yang disediakan oleh sekolah, ada yang disediakan oleh orang tua. Dan yang disediakan orang tua dan disediakan sekolah ini nanti menjadi modul atau buku pendamping utama anak-anak ketika pembelajaran daring. Nah, ketika offline bagaimana? Sudah tinggal bawa ke sekolah nanti untuk hariannya. Nah, memang modul ini kita masih bekerja sama dengan penerbit, Mama, karena memang belum ada modul yang sesuai dengan yang kami harapkan. Nah, alhamdulillah, insya Allah ini sekolah sedang menyusun modul di kedepannya. Pembelajaran anak-anak hanya akan berbasis dari modul itu. Satu modul itu nanti berisi 10 mata pelajaran. Jadi setiap ganti tema hanya ganti satu buku atau satu modul itu aja. Kalau sekarang kan bukunya banyak, ada 10 buku. Tapi nanti ke depannya itu hanya ada satu modul yang itu berisi 10 mata pelajaran. Seperti jadi itu. buatan ngeprint malih ya, Ustaz, kados kemarin. Gimana, Mama? Buatan pakai ngeprint lagi nggih kados kemarin. Insya Allah tidak ada. Oke, nanti nggak ada ngeprint karena semuanya menggunakan modul itu, bahkan sampai di LKPD-nya atau lembar kerja siswanya semuanya ada di modul. Nanti akan terjadwal, misalkan guru menyampaikan, oke, hari ini pelajaran A, misalkan setelah selesai nanti evaluasinya ada di modul ini, halaman ini. Seperti itu, Mama. Jadi sudah tidak direpotin lagi orang tua untuk harus ngeprint, harus collect tugas ke ini, tidak. Jadi semuanya sudah berbasis modul. Nah, makanya kami tadi juga menjelaskan bagaimana struktur penilaian itu sudah masuk di ranah kami juga. Dan untuk sekedar diketahui bahwa di kelas 4 ini adalah materinya sudah mulai berbeda, Mama, Papa, dengan yang di kelas 3. Jadi dari kelas 4 ini nanti semua materi atau semua penilaian itu akan terhitung sampai kelas 6 dan nanti masuk ijazah dan digunakan juga untuk pendaftaran di sekolah lanjutan. Makanya yang kami harapkan dari orang tua kelas 4 ini anak-anak lebih interaktif gitu. Jadi bukan kalau ketika online ini pokoknya asal ikut, asal datang atau asal ngerjakan tugas, bukan. Tapi memang nanti di ujungnya nggak ada ujian nasional, tidak ada. Tapi tetap nilai anak-anak ini akan dipakai untuk penilaian ijazah dan juga untuk penilaian mereka melanjutkan ke sekolah lanjutan. Kalau ke public school, oke lah, mereka berbasis zonasi. Tapi kalau yang tidak ke public school, seperti ke sekolah-sekolah yang mungkin non public, misalkan ke sekolah-sekolah swasta yang mereka jadwalnya berbeda, maka nilai masih diperhitungkan di sana. Nah, makanya kami sampaikan mumpung masih awal ini di kelas 4 ini materinya sudah mulai berat, sudah masuk ke materi utama yang itu nanti
nilainya akan masuk ke ijazah anak-anak. Jadi nanti ketika kelas 6, nilai dari kelas 4, 5, dan 6 ini nanti akan menjadi di rata-rata akan menjadi nilai ijazah anak-anak dan juga akan menjadi nilai untuk melanjutkan sekolah lanjutan. Seperti itu, Mama. Ada lagi? Nah, ini ada yang bertanya melalui chat, Ustadz mohon dapat ditentukan buku yang dipakai untuk kegiatan 1 tahun dari penerbit apa sehingga kami tidak membeli buku yang ternyata tidak digunakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti ini Mama, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 5 buku yang disediakan oleh sekolah, ada 5 buku yang disediakan oleh orang tua plus 2 lembar kerja, jadi 7 yang disediakan orang tua. Nah, yang 5 dan 7 ini nanti semuanya sudah ada di toko sekolah. Jadi ketika orang tua mendapat jatah giliran ngambil buku, maka orang tua juga bisa membeli langsung di sana. Insya Allah untuk pembeliannya, diskonnya dan juga proses pembayarannya sangat memudahkan sekali. Jadi ada yang bisa dibayar sampai 3 kali, ada yang dapat diskon, ada yang bisa dibayar lunas. Itu semuanya sudah disediakan di toko sekolah. Jadi orang tua tidak perlu keliling ke semua toko buku untuk nyari bukunya, tapi sudah paket itu sudah lengkap ada di sekolah. Nah, misalkan memang orang tua merasa saya mau beli di luar, monggo. Memang tidak ada kewajiban, tapi tetap harus ke sekolah untuk mengambil 5 buku yang memang disediakan oleh sekolah itu. Seperti itu, Mama G. Ini yang bertanya Mama Rafa ya. Mama Rafa, insya Allah seperti itu. Jadi mungkin untuk mama-mama yang lain nanti akan ada jadwal resmi dari sekolah kapan kelas 4 jadwal pengambilan buku sekaligus pembeliannya. Seperti itu. Ada lagi Mama Papa? Ada yang bertanya lagi atau sudah jelas semuanya? Ya Ustadz, saya mau nanya lagi, boleh Mama Atan? Boleh, silakan. Ini untuk kegiatan outing kelas anak-anak itu yang moving home atau yang lainnya itu bagaimana? Apa kumulatif di nanti semester 2 atau bagaimana? Baik, terima kasih Mama, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi sesuai arahan dari surat edaran kementerian, selama masa kita masih belum zona hijau, maka ada kegiatan yang berhubungan sama kesiswaan itu wajib di-off-kan. Contohnya ekstrakurikuler, kemudian kegiatan-kegiatan outing, kegiatan-kegiatan yang pokoknya yang keluar lokasi sekolah itu tidak boleh digelar. Termasuk di sekolah pun nanti ketika sudah offline, sudah masa uji coba di awal pun itu seperti kegiatan utama tadi ini masih belum boleh diadakan. Termasuk kantin juga belum boleh buka. Jadi nanti anak-anak harus bawa makan siang sendiri. Dapur sekolah pun kami masih belum melayani. Nah, kalau misalkan nanti offline itu juga sudah katakanlah dinas sudah oke, bulan Oktober bisa offline. Nah, itu kami tidak langsung juga Mama. Nanti akan masuk secara shifting juga, uji coba dulu sampai benar-benar sudah fix baru kami masukkan semuanya. Jadi untuk sementara masih off dulu sampai nanti info lebih lanjut. Tapi insya Allah tetap hak anak-anak untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin tertunda akan tetap kita akumulasikan. Nah nanti bagaimana Pak? Kemarin ada yang bertanya juga, misalkan nanti sampai akhir ternyata kami tidak bisa melaksanakan kegiatan. Berarti kan apakah kami tetap membayar dana kegiatan? Nah, kami jelaskan supaya tidak ada kesalahan bahwa dana kegiatan ini kan sifatnya flat nih tiap tahun. Nah, nanti akan terus terbayarkan sampai kelas 6. Nah, ketika memang nanti sampai akhir kelas 6 ada beberapa kegiatan yang itu tidak terlaksana, maka dana itu akan kami kembalikan. Sama seperti yang kakak kelas 6 kemarin. Contoh, tidak ada kegiatan mabit, tidak ada kegiatan selebrasi, maka sisa dana kegiatannya kami kembalikan lagi ke orang tua. Tapi kok kan tahun ini nggak ada kegiatan outing sama sekali, berarti saya nggak bayar dana kegiatan. Nah, itu tidak bisa, karena itu kan sifatnya kan platformnya sama atau flat selama 6 tahun. Jadi tetap saja harus ada, tetap wajib bayar sampai kelas 6, nanti baru di akhir, baru kami bisa akumulasi dan kita kembalikan. Seperti itu nggih Mama nggih. Jadi untuk sementara kegiatan outingnya masih belum bisa dilaksanakan sampai menunggu info lebih lanjut. Oke, terima kasih. Baik Mama, Papa, waktunya sudah habis untuk dialog. Jadi setelah ini mohon izin kami ingin memperkenalkan satu persatu para ustadz dan ustazah yang akan mendampingi Ananda di
atau membersamai Ananda di kelas 4 nanti, baik secara daring atau secara online, atau nanti ketika sudah masuk, nah ini yang akan menjadi atau membersamai Ananda dan kita semua di kelas 4. Sudah siap nggih? Nggih, mau angkat tangannya? Sudah siap? Oke, baik. Nggih, kepada teman-teman, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan limpahan rahmatnya, sehingga kita semua, walaupun tidak semua mungkin ada beberapa mama dan papa yang belum bisa hadir, tetapi alhamdulillah sebagian besar sudah bisa hadir di pemaparan program-program untuk KBM daring maupun pemaparan dari program-program di kelas 4 lainnya. Hari ini saya selaku koordinator di kelas 4 ingin memperkenalkan kepada mama dan papa semua Ustadz Ustazah yang nanti akan mendampingi Ananda selama 1 tahun ke depan di sekolah. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sri Subakti, biasa dipanggil Ustazah Sri. Nanti saya akan mendampingi Ananda belajar untuk bahasa Jawa sama SBDP. Nah, kemudian untuk mapel-mapel yang lain akan saya perkenalkan, dan semoga nanti 1 tahun ke depan kami mohon kerjasama dari mama dan papa semua untuk KBM daring ini. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam kenal untuk mama papa semuanya yang di kelas 4. Kebetulan dan alhamdulillah untuk tahun ini saya masih di kelas 4. Perkenalkan, nama saya Mutahhiratul Hidayati. Anak-anak biasanya memanggil Bu Ida. Untuk 1 tahun ke depan saya akan bersama anak-anak untuk pembelajaran PPKN dan IPS. Dan juga saya selaku wali kelas 4 Nabi Ishak, insya Allah nanti selama 1 tahun ke depan anak-anak yang berada di kelas Nabi Ishak akan bersama saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Ruhan. Untuk tahun ini kebetulan saya kembali bertemu sama anak-anak untuk belajar bersama di mata pelajaran PAI BP. Semoga kita nanti bisa belajar bersama dan bekerjasama dengan baik. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Ustadz Nabi Rahman. Untuk tahun ini saya masih diamanai untuk mengajar kelas 4, yang kemarin sebelumnya kelas 3. Untuk kelas 4 ini saya menjadi wali kelas 4 Nabi Yusuf alaihissalam, dan mengampu atau mengajar mata pelajaran IPA atau sains. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nihayatul Hasanah. Biasanya anak-anak itu memanggil Ustazah Nia. Nah, di sini saya mengampu atau mengajar mata pelajaran matematika
dan juga mendampingi Ananda di kelas 4 Nabi Ayub. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Perkenalkan nama saya Ustadz Adi. Saya tim GBK yang ada di kelas 4. Insya Allah akan mendampingi Mas Abi. Salam kenal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Perkenalkan nama saya Risa Swayudi. Alhamdulillah tahun ini saya masih menemani di kelas 4 untuk mengajar olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu wali kelas yang insya Allah hari ini juga online, Mama, yang akan berkenalan secara online. Ya. Monggo kepada Ustazah Nana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya online melalui dari rumah karena sedang cuti, tapi insya Allah Jumat akan masuk kembali. Perkenalkan, nama saya Ustazah Nana, nama lengkap saya Miftah Pujana. Setahun ke depan nanti akan mengajar bahasa Indonesia dan akan menjadi wali kelas 4 Nabi Ayub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustazah Nana sedang cuti, insya Allah tanggal 10 ini sudah bergabung bersama tim untuk membersamai Ananda. Baik, silakan dilanjutkan teman-teman. Kelas 4. Oke, terima kasih Mama Papa mewakili sekolah. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya hari ini sudah diizinkan untuk bertemu dengan panjenengan semua. Semoga nanti di tahun ajaran baru di masa KBM daring nanti kita bisa bersama-sama bersama anak kita untuk tetap mendapatkan haknya. Dan sebelum kami berpisah, kami ada satu jargon pembelajaran daring SD Anak Saleh yang setelah ini akan kami sampaikan atau kami ajarkan, dan nanti mohon diikuti semuanya. Mungkin sekarang kami contohkan dulu. Nanti setelah itu silakan nanti kita akan nyalakan semua mic-nya, kemudian kita akan sama-sama untuk jargon pembelajaran daring. Silakan. Sudah bisa? Kita ulang ya, kita ulang sekali lagi ya. Siap-siap, yuk. Jauh di mata, dekat di hati. Oke, silakan semuanya mic-nya silakan semuanya mic-nya dinyalakan. Mari kita bersama-sama anak-anakku yang hari ini ikut hadir, ayo kita sama-sama jargon dari. Siap? Sudah menyala? Oke. KBM Daring SD Anak Saleh. Jauh di mata, dekat di hati. Ulang lagi. Siap ya? Oke, siap ya? Kita ulang lagi ya. KBM Daring SD Anak Saleh. Jauh di mata, di hati. Terima kasih Mama Papa. Hari kita